Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Kami sangat senang dapat berbagi perjalanan pengembangan aplikasi Arthaku dengan Anda semua pada kesempatan ini. Tujuan utama kami sebagai pengembang adalah menciptakan sebuah alat yang benar-benar membantu Anda mengelola keuangan pribadi dan bisnis kecil Anda. Kami sangat menghargai kejujuran dan penjelasan yang diberikan oleh ulasan-ulasan ini karena umpan balik dari Anda semua adalah inti dari pertumbuhan terus-menerus aplikasi Arthaku ini. Selain itu, mari kita lihat bagaimana pengalaman mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan Nugroho. Saya di sini dimintai tolong oleh teman saya yang bernama Muhammad Zaki untuk mereview sebuah aplikasi yang dia buat begitu. Aplikasinya kalau nggak salah Arthaku namanya. Aplikasi yang berfungsi sebagai manajemen finansial yang ditargetkan untuk anak-anak muda dan mahasiswa seperti saya juga contoh. Kita lihat di sini sudah saya buka aplikasinya. Eh, saya ini first impression, saya belum ada membuka aplikasi ini sama sekali. Di video yang diberikan oleh Zaki dijelaskan di sini cara masukkan jadinya cuma beranda tambah transaksi. Kan. Coba. Dari ringkasan, data ringkasan, tanggal, masukkan bulan, masukkan tahun. Oke, coba tambahkan. Keluarin kategori transaksi, kiriman orang tua, jumlah transaksi 200.000, tanggal transaksi. Keren. Jadi nggak harus manual kita untuk masukkan tanggalnya. Tambah transaksi. Oke. Pengeluaran. Oke, keren. Ringkasan beranda. Di sini pencatatannya. Oke. Dan laba bersih pengeluaran. Laba bersih. Ini kayaknya laba bersih ini bakal sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang sebagai pedagang mungkin kayaknya. Kalau pedagang dengan keterangan laba bersih, atau mungkin kalau sebagai mahasiswa diidentifikasikan sebagai tabungan sih kayaknya. Tetapnya bagus sih. Coba tadi aku makan gacor. Nah, itu 32.000 orang. Ini makanan. 30.000 tinggal hari ini. Oke, tambah transaksi. Oke, pengeluaran. Di sini kita bisa menghapus pemasukan kita. Oke. Pendapatan. Bentar, saya masih mencoba untuk mencerna sedikit. Ini kita harus masuk manual. Kan tanggal 23 bulan 12 2020. Jadi ini apa ya? Cuman untuk mencari tahu mencari tahu pengeluaran atau pemasukan di hari itu doang sih rupanya. Tapi ini bagus. Coba lihat hasil PDF-nya gimana. Coba saya sebentar. Di sini mungkin ya saran saya di tab ini, daripada cuman memasukkan satu tanggal, mengasih opsi satu gimana sih cara ngomongnya? Nah, di tab ini kan cuman disediakan fitur untuk mengecek pengeluaran atau pemasukan di satu hari. Kenapa nggak dicoba masukkan tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu loh. Jadi kita bisa mengecek pemasukan ataupun
pengeluaran. Jadi tanggal tersebut misalkan dari tanggal 1 Januari sampai 29 Februari, dalam jangka waktu 2 bulan ini pemasukan dan pengeluaran kita berapa. Kalau ini kan fiturnya cuma bisa dipakai untuk mencari tahu pengeluaran atau pemasukan satu hari. Terus di fitur tambah transaksi bakal lebih bagus kalau di sini, di tengah-tengah sini ya, dikasih keterangan sisa uang kita berapa. Pun ya di sini dikasih tahu juga sih, tapi ya kayak lebih solid kalau di sini, soalnya di sini itu apa? Ya cocok aja lah gitu. Penempatannya sebagai bentuk estetika gitu. Dan selebihnya kayaknya aman sih ya, aman sih. Mungkin bisa ditambahkan opsi apa? Untuk lebih profesional mungkin bisa kita masukkan email ya. Jadi kita bisa login, jadi ada pengingat dari email. Oh iya, dan juga fitur pembatas pengeluaran. Jadi kalau kita ingin mengeluarkan uang lebih dari berapa, jadi akan ada notif masuk peringatan Anda sudah mengeluarkan uang terlalu banyak hari ini, atau fitur-fitur pengingat di alarm mungkin. Tapi ini cukup sederhana tapi cukup sih. Sebagai mahasiswa yang bisa dibilang termasuk boros, ya walaupun saya nggak bakal pakai sih, kayaknya ya ditunggu perkembangan, ditunggu hasil ujiannya Zak. Semoga yang terbaik untukmu. Dan itu review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Rehan Adraya Putra. Hari ini saya akan memberikan review dan sedikit masukan tentang aplikasi yang dibuat oleh saudara Zaki dan kelompoknya yang bernama Artaku. Ya, sesuai video yang sudah diberikan oleh saudara Zaki, saya melihat kalau ini tuh aplikasi untuk manajemen keuangan, intinya untuk mengelola keuangan yang ditujukan untuk mahasiswa, UMKM, dan ibu rumah tangga. Secara UI itu menurut saya sudah simple, sudah sangat mudah dimengerti, dan sangat mudah dipakai. Dan sedikit masukan dari saya, mungkin dari segi desain ya, mungkin secara bagian title-nya itu mungkin dibuat lebih bagus lagi, mungkin bisa dipolish, dan sesuai logo saja nanti mungkin bisa diganti warna aksen dalam aplikasinya itu jadi merah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Selama beberapa hari ini, saya mencoba aplikasi Artaku karena saya ingin mengelola keuangan pribadi saya sendiri. Ini adalah kesan saya. Pertama yaitu instalasi dan progres registrasi. Instalasi berjalan lancar dengan antarmuka yang mudah digunakan dan nama pengguna. Registrasi mudah, tetapi akan ada lebih baik jika ada opsi masukkan Google. Yang kedua, pengaturan anggaran dan pencatatan pengeluaran. Fitur pengaturan anggaran membantu saya dalam membataskan pengeluaran saya berdasarkan item seperti makanan, transportasi. Selain itu, saya dapat dengan mudah mencatat pengeluaran harian saya, dan notifikasi harian berfungsi sebagai peringatan yang efektif. Dan yang ketiga, evaluasi laporan keuangan. Laporan mingguan aplikasi memberikan gambaran dan grafik menarik untuk memberikan pemahaman yang jelas. Fitur ini membuat pemahaman saya tentang pola pengeluaran dan anggaran yang tersisa lebih mudah. Setelah beberapa hari menggunakan aplikasi Artaku, saya memutuskan bahwa itu sangat membantu dalam mengelola keuangan pribadi saya. Ada fitur yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar manajemen keuangan. Kelebihan dari Artaku: 1. Desain yang antarmuka sederhana dan mudah digunakan atau minimalis. 2. Fitur yang sangat membantu untuk pencatatan laporan dan anggaran. 3. Notifikasi harian membantu menjaga kebiasaan mencatat keuangan. Kurangannya adalah: 1. Tidak terintegrasi dengan aplikasi perbankan atau e-wallet.
2. Fitur kategori pengeluaran tidak fleksibel. 3. Belum mendukung input otomatis secara scan stroke atau QRIS. Saya sangat berterima kasih. Singkatnya, aplikasi Artaku sangat bermanfaat, tetapi masih perlu diperbaiki terutama dalam hal optimisasi dan integrasi. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur menghilang. Untuk review saya sendiri mengenai aplikasi Artaku ini sudah sangat baik. Dari mulai tampilan visualnya yang sudah informatif, ada grafik batang di halaman utama itu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pendapatan, pengeluaran, dan juga laba bersih. Lalu ada tampilan menu navigasi pada bagian bawah berupa beranda, tambah transaksi, dan juga lihat ringkasan itu memudahkan akses pengguna untuk ke fitur-fitur utama. Untuk desainnya sendiri, menurut saya tampilannya itu minimalis atau sederhana dengan elemen visual yang bersih, membuat aplikasi Artaku mudah digunakan. Selain itu, ada beberapa rekomendasi untuk lebih mengembangkan aplikasi Artaku itu sendiri. Yang pertama, mungkin bisa menambahkan opsi tema atau palet warna agar aplikasi Artaku lebih menarik lagi. Terus yang kedua, bisa menyediakan beberapa kategori default untuk mempercepat proses pencatatan. Dan yang terakhir, bisa mengimplementasikan fitur ekspor data berupa Excel atau PDF untuk memudahkan pengguna dalam membagikan atau menyimpan sebuah laporan. Namun secara keseluruhan, aplikasi Artaku ini sudah sangat membantu pengguna dan juga sangat bagus untuk membuat sebuah laporan pengeluaran dan juga pemasukan. Halo, saya Gilang dan saya akan mereview aplikasi Artaku ini. Jadi aplikasi Artaku ini adalah aplikasi pencatat keuangan. Aplikasi ini sangat mudah digunakan bahkan untuk pemula atau orang awam seperti saya yang baru mencoba mencatat keuangan secara digital. Desain UI atau tampilan aplikasinya sederhana tapi efektif, membuat navigasi setiap fitur menjadi mudah dan nyaman. Fitur ringkasannya juga sangat to the point, menyajikan informasi yang jelas dan relevan tanpa menambah kerumitan. Salah satu kekurangannya itu adalah ya nggak ada fitur otomatisasinya. Jadi saya harus menginput datanya secara manual. Menurut saya sih kurang praktis dan juga agak hassle banget ya gitu ya. Jadi saran saya untuk aplikasi ini ke depannya adalah menambahkan fitur otomatisasi dan juga pengingat transaksi. Jadi tiap bulan itu kayak seperti bayar kosan gitu kan. Bayar kosan tiap tanggal 6 gitu, jadi diingatin dan juga menambahkan fitur import dari format Excel atau enggak format CSV. Dan juga bagusnya sih dia ditambah keamanan datanya seperti menambahkan password atau enggak biometrik sebelum saat memasuki aplikasinya, dan juga menambahkan fitur multi akun jadi agak efektif gitulah. Dan juga saya harap tampilannya lebih agak modern sedikit. Sederhana itu tetap bagus, tapi lebih bagusnya lagi dimodernkan lagi lah sedikit. Sekian dari review saya. Sebagai saya yang awam dalam manajemen keuangan, aplikasi ini terasa membantu dan mudah digunakan. Saya mencoba aplikasi Artaku selama beberapa hari dan ini berikut pengalaman saya. Untuk proses instalasi, mudah dengan antarmuka, ramah pengguna, registrasi sederhana, tetapi opsi masuk dengan Google akan menjadi nilai tambah. Pengaturan anggaran dan pencatatan. Untuk fitur pengaturan anggaran membantu menetapkan batas pengeluaran per kategori seperti makanan dan transportasi. Pencatatan pengeluaran harian praktis ditambah dengan notifikasi pengingat. Untuk laporan mingguan yang dilengkapi grafik memudahkan memahami pola pengeluaran dan sisa anggaran. Untuk kelebihannya, antarmuka sederhana dan mudah digunakan. Fitur anggaran, pencatatan, dan laporan keuangan efektif. Notifikasi harian membantu menjaga konsistensi. Untuk kekurangannya, tidak ada integrasi dengan e-wallet atau perbankan. Kategori pengeluaran belum fleksibel. Dan yang terakhir, tidak mendukung input otomatis seperti scan stroke. Untuk kesimpulannya, aplikasi Artaku sangat membantu dalam manajemen keuangan pribadi, tetapi ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam otomatisasi dan integrasi. Sekian, terima kasih.